Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 3 RPL yang beranggotakan saya sendiri Reval Tomoka dengan NIM 09 dan teman saya. Menandal Bantaruan dengan NIM 11, Zaskia Bagu dengan NIM 21, Dilan Septiano Togolo dengan NIM 28. Oke, pada kesempatan ini kami kelompok akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Website Dompet Duafa Volunteer Manado. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Zaskia. Oke, kita masuk pada latar belakang. Proyek ini berangkat dari masalah nyata di lapangan. DDV Manado sebelumnya tidak memiliki platform digital resmi yang terpusat. Akibatnya ada 3 masalah utama, yaitu yang pertama, dokumentasi dan publikasi kegiatan terpencar di berbagai media sosial, sehingga sulit untuk dilacak. Yang kedua, masyarakat kesulitan mencari informasi valid mengenai sejarah, visi, misi, dan kontak resmi organisasi. Dan yang terakhir, alur pendaftaran relawan lokal kurang terstruktur dan sering membingungkan calon pendaftar. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, kami menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Berdasarkan SKPL tersebut, sistem ini dirancang dengan membagi 2 hak akses utama. Yang pertama, pengguna publik atau masyarakat atau calon relawan. Yang kedua, administrator. Secara spesifik, sistem ini memenuhi 8 kebutuhan fungsional utama yang tercatat di dokumen SKPL kami, yaitu manajemen relawan atau pendataan relawan aktif lokal. Yang kedua, manajemen kegiatan, publikasi jadwal dan dokumentasi kegiatan. Yang ketiga, manajemen galeri, pusat dokumentasi visual. Yang keempat, manajemen profil, menampilkan sejarah, visi, dan misi. Yang kelima, manajemen kontak, integrasi narahubung WA dan Maps. Yang keenam, pendaftaran pusat, kontrol pop-up atau redirect ke form resmi pusat. Yang ketujuh, pengaturan akun atau admin, mengatur hak akses pengolah. Dan yang terakhir, keamanan atau OTP, pemulihan sandi aman berbasis email. Untuk mendukung kebutuhan tadi, kami merancang database yang terdiri dari 7 tabel. Yang pertama ada tabel admin, tabel galeri, tabel kegiatan, tabel kontak, tabel pendaftaran pusat, tabel profil, dan tabel relawan. Pada tabel admin ini terdapat atribut berupa ID admin, nama admin, username, password, hak akses, email, OTP code, dan OTP expired. Terus, pada tabel galeri ini terdapat ID galeri, judul galeri, file media, deskripsi media, lokasi, tanggal pelaksanaan, tanggal upload, ID kegiatan, dan ID thumbnail. Selanjutnya pada tabel kegiatan, di sini ada atribut berupa ID kegiatan, nama kegiatan, tanggal kegiatan, lokasi, deskripsi, foto thumbnail, foto kegiatan, dan status kegiatan. Pada tabel kontak, terdapat atribut ID kontak, alamat, map koordinat, WA1 nama, WA1 nomor, WA2 nama, WA2 nomor, email, dan nomor telepon. Pada tabel pendaftaran pusat, terdapat atribut ID link, nama form, link pendaftaran, deskripsi, status aktif, dan tanggal update. Selanjutnya pada tabel profil, terdapat ID profil, nama organisasi, deskripsi, visi misi, hero text, tentang judul 1, tentang teks 1, tentang judul 2, tentang teks 2, moto judul, moto teks, foto sampul, foto tentang 1, dan foto tentang 2. Dan yang terakhir pada tabel relawan, terdapat atribut ID relawan, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, status relawan, ID DDV, dan tanggal daftar. Berdasarkan dokumen DPPL, kami mendesain antarmuka dengan prinsip clean dan informatif, menggunakan dominasi warna hijau khas dompet duafa. Antarmuka dirancang 100% responsif agar tampil optimal di laptop maupun smartphone. Kami juga merancang flow pengguna seminimal mungkin agar masyarakat awam dapat dengan mudah menemukan info kegiatan dan mendaftar jadi relawan tanpa kebingungan.
Oke, kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari implementasi dari website ini. Untuk website ini sudah di hosting dan sudah live dengan nama ddvmanado.my.id. Setelah user membuka website ini, tampilan yang pertama adalah beranda, yang dimana banner di atas itu dinamis, dan jika ada informasi kegiatan yang berstatus akan datang atau yang sudah selesai akan ditampilkan di sini. Kemudian ada di halaman kontak kami, ini sebagai profil dari website ini dan profil dari komunitas ini. Untuk halaman profil, informasinya ada visi dan misi, dan juga ada sejarah yang ditarik dinamis dari database kami. Tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ada di informasi kegiatan, yang dimana halaman dari informasi kegiatan sistem akan otomatis membagi dalam 9 kotak per halaman. Jika ada foto kegiatan yang belum diunggah, sistem menyediakan gambar fallback default, label status yang dimana akan datang dan juga sudah selesai. Seperti tampilan di sini ada tampilan selesai yang akan muncul secara otomatis setelah diupload oleh admin. Kemudian ada galeri kegiatan, yang dimana kami menggunakan fitur Lightbox pop-up agar pengunjung bisa memperbesar foto tanpa harus berpindah halaman. Contohnya seperti ini, ada di sebuah halaman, dan ketika user mengklik sebuah foto akan muncul dan diperbesar secara otomatis. Kemudian di sini juga ada kontak kami, ini mana jika ada user ingin menghubungi dari admin akan ditampilkan seperti ini, dan juga ada halaman lengkap. Kemudian ada maps yang akan ditampilkan dan juga kontak email resmi. Misal ada juga maps ketika user mau pergi ke tempat tujuan di mana organisasi itu berada, akan langsung diarahkan oleh Google Maps ini. Kemudian selanjutnya ada bagian tombol daftar. Sesuai requirements, pendaftaran kami ini tidak dibebani oleh database lokal kami. Saat tombol daftar diklik akan muncul pop-up dan juga ketentuan dari organisasi ini. Jika pengguna setuju, barulah sistem akan mengarahkan ke formulir resmi pusat. Jika kita klik daftar, akan muncul formulir daftar dari pusat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian keamanan dan pengelolaan website. Di saat ini bisa dilihat ini ada tampilan login website kami. Terlebih khusus ini login untuk admin, dan di sini itu keamanan adalah prioritas kami untuk memastikan website ini aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata sandi atau password kami itu tidak disimpan sembarangan, melainkan sudah kami kriptografikan, sudah kami acak dalam bentuk yang secara sistem itu susah untuk melacaknya. Jadi buat orang-orang hacker-hacker jahat yang mencoba masuk melalui ini, mereka itu akan sulit untuk meretas website kami, terkhusus dashboard admin ini. Selain itu, masalah klasik seperti admin lupa kata sandi, sebagai solusinya kami membuat sistem pemulihan data kata sandi otomatis melalui email. Seperti ini yang ditampilkan ini, ada lupa password, dan kalau ditekan itu dia akan meminta username atau enggak email yang sudah terdaftar. Jadi ketika admin itu lupa password, bisa memasukkan username atau email. Sebagai contoh sini saya akan masukkan email yang sudah terdaftar di sini. Lalu kita kirim OTP, dan otomatis itu kode OTP-nya akan masuk di email yang sudah dikasih tadi. Sebagai contoh ini guys, sebagai contoh ini dia sudah masuk, kode OTP-nya sudah masuk. Lalu kalau kita isi di sini, lalu kita verifikasi OTP. Nah, buat kata sandi baru. Jadi admin disuruh buat kata sandi baru dan ulangi kata sandi yang sama. Dan di sini sebagai contoh saja ya. Dan perlu diingat bahwa kode OTP-nya itu hanya berlaku selama 15 menit. Dan yang tentunya itu jangan diberikan kepada siapapun. Jadi
Mohon untuk dilihat baik-baik. Oke, baiklah. Setelah login ini adalah tampilan dari dashboard admin sendiri. Dan di sini bisa dilihat ada kotak statik di atas ini yang menghitung secara real time dengan select count dari database. Dari sini admin bisa mengelola kegiatan, foto, galeri, profil organisasi, kontak organisasi, pendaftaran pusat, dan pengaturan akun. Oke, langsung ke relawan. Masuk ke relawan, di sini ada aksi untuk edit dan hapus, dan ada tampilan di sini para relawan-relawan ada. Dan kalau ketika kau tambah ini, dan seperti inilah formatnya. Ada nama relawan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan ID DDV. Misalnya ada kegiatan sendiri masih sama dengan aksi edit hapus di part sebelah kanan, lalu ditambah kegiatan sini, disuruh mengupload foto thumbnail dan juga foto dokumentasi. Ada nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, lokasi, deskripsi kegiatan, dan status akan datang atau tidak, status yang telah selesai. Lanjut ke galeri. Galeri sama seperti kegiatan, ada aksi edit dan juga hapus. Ketika kita tambah sini ada disuruh masukkan foto thumbnail dan juga beberapa foto dokumentasi di sini. Judul album, lokasi, tanggal pelaksanaan, kegiatan terkait. Profil organisasi juga sama. Di sini kalau kita lihat, di sini ada teks sampul. Jadi ketika tampilan di profil organisasi atau tentang kami tadi teman-teman sudah lihat, di sini admin bisa mengeditnya. Ada 1 foto, 2 foto, teks paragraf 1, 2, judul, dan visi misi organisasi, dan juga ada di blok penutup yang di bawah itu tadi yang teman-teman sudah lihat. Lalu ada kontak organisasi di sini, bisa dimasukkan alamat kantor atau lokasi, titik koordinat dari Google supaya bisa menampilkan langsung, dan nomor admin, dan juga ada alamat resmi untuk pendaftaran pusat di sini, dan juga pengaturan akun ada di sini. Dan ketika kita mau tambah admin baru, formatnya seperti ini: nama asli admin, username untuk login, email kemuliaan, dan juga password. Nah, oke teman-teman, dan di sini ada tampilan codingan dari kami. Sedikit kami jelaskan itu. Yang pertama yang saya sudah jelaskan tadi tentang keamanan adalah prioritas kami. Di sini saya akan jelaskan sedikit codingan dari login. Yang pertama, login PHP di sini pada baris 23 sampai 39 itu yang menjelaskan kami tidak menggunakan Slack biasa, melainkan menggunakan metode prepare statement. Metode ini wajib dipakai agar sistem itu kebal terhadap serangan SQL injection. Selain itu, pengecekan password menggunakan fungsi password underscore verify itu untuk mencocokkan password yang diinput dengan password acak yang dihash yang ada di dalam database. Oke, lalu yang kedua itu codingan yang menurut kami penting ada di lupa password. Ya, ini adalah fungsi dibalik saat pengiriman OTP. Sistem akan mengacak 6 angka yang unik menggunakan mt_ren dan mengatur waktu kedaluarsa tepat 15 menit dari sekarang. Jadi waktu yang sudah dimasukkan tadi. Codingan di bawahnya itu adalah jembatan penghubung atau SMTP antara website kami dengan server email menggunakan library PHPMailer, sehingga email itu bisa terkirim dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya itu ada codingan pembagian halaman di sini pada baris yang ke-11 sampai 23 itu menjelaskan tentang logika pembagian halaman kami. Sistem pertama-tama mendeteksi apakah pengunjung menggunakan HP atau laptop. Jika pakai HP, sistem hanya menampilkan 6 kotak agar layar itu tidak terlalu panjang ke bawah. Sedangkan jika di laptop itu tampilannya itu 9 kotak. Jadi kami menggunakan sistem Sail untuk membulatkan sisa pembagian halaman ke atas secara otomatis. Dan beberapa codingan bisa dilihat di sini. Di dalam folder admin itu ada galeri, edit, hapus, index tambah PHP, lalu di bawah ada kegiatan, kontak, pendaftaran, penggunaan, profil, lalu ada relawan. Lalu ada folder aset, ada CSS, ada image, ada upload di sini. Nah, di sini udah ada file-file yang di-upload ya melalui dashboard admin. Jadi ada database. Lalu include, nah ini tadi PHP yang kami sebutkan. Lalu ada page. Nah, page di sini ada detail kegiatan, galeri detail,
lalu barangkali home, kontak, dan tentang ya. Mungkin seperti itu yang dapat kami jelaskan. Oke, jadi sistem ini telah menjawab seluruh masalah yang dipaparkan di awal tadi dan siap digunakan sepenuhnya oleh organisasi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini. Akhir kata, akhir kalimat apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mener. Terima kasih. Foto kita